ketika yang mestinya menjadi teladan, menjadi contoh, justru malah menunjukkan sikap yang bermasalah, yang tidak jujur, yang curang, yang korupsi ya, atau koruptif lah. Koruptif itu lebih luas tentunya. Maka itu suatu hal yang sangat sangat menyedihkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Pak, ini ada berita. Ini langsung aja nih Pak, karena lagi seru nih Pak. Waduh, seru ya. Ini lagi ada berita itu Pak. KPK lagi, sekarang lagi musim geledah-geledah nih Pak. Nah, ini ada di Unila Pak. Ada salah satu rektor kan, istilahnya mahasiswa yang mau masuk situ dimintain duit Pak, antara 100 sampai 300 juta itu kan Pak. Dan KPK menangani Pak. Ini termasuk kategori kasus besar atau kasus biasa-biasa atau kasus sedang Pak? Jadi gini, kasus itu ada yang besar, ada yang sulit. Tidak semua kasus besar itu sulit. Oh iya. Kasus sulit itu yang mana? Kasus sulit itu yang buktinya belum ketemu. Kalau bukti sudah ketemu, nggak sulit. Sulitnya bukti ada. Benar. Jadi di situ. Terus yang kedua, sulit itu kalau untuk mendapatkan bukti perlu langkah-langkah yang banyak. Itu sulit. Contohnya, buktinya ada di Amerika. Iya. Nah, nyarinya kan perlu Effort Pak. Itu sulit. Atau mungkin saksi kuncinya ada di luar negeri, jadi nggak mau pulang. Nah, itu sulit. Atau pelakunya lari ke luar negeri, itu menjadi sulit. Jadi, kalau kasus ini, saya melihat ini kasus penting. Bisa dikatakan besar karena rektor ya. Iya. Saya lebih suka itu melihat ini sebagai skandal. Nah, kalau rektor atau pimpinan lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik siswa, bukan sekedar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga perilaku. Perilaku perlu dididik juga. Ketika yang mestinya menjadi teladan, menjadi contoh, justru malah menunjukkan sikap yang bermasalah, yang tidak jujur, yang curang, yang korupsi ya, atau koruptif lah. Koruptif itu lebih luas tentunya. Maka itu suatu hal yang sangat sangat menyedihkan lah. Bayangkan apa yang akan bisa dicontoh oleh anak didik kalau kepala lembaga pendidikannya seperti itu. Iya, betul. Ini suatu hal yang sangat memalukan menurut saya. Oleh karena itu, saya lebih suka melihat ini suatu kasus besar, kasus penting. Walaupun saya tidak melihat ini sebagai kasus sulit. Ya. Kenapa? Buktinya banyak. Bisa. Betul. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini kasus sulit, enggak benar lah itu. Ya kan? Jadi saya juga melihat sih ada beberapa yang mengatakan itu. Saya bilang enggak benar. Karena ini buktinya jelas, korbannya mestinya banyak, saksinya banyak, dan apalagi penerimaan uangnya ketemu. Kenapa ketemu? Kalau nggak ketemu nggak di OTT. Betul. Itulah kurang lebih. Apalagi ini kan lembaga pendidikan Pak. Ya. Yang orang yang cerdas lah kan pasti kan melaporkan. Betul. Dan yang menarik begini, saya membaca ya di beberapa media sosial, katanya yang bersangkutan ini sering nuduh-nuduh orang radikal. Oh iya. Itu ada Pak dulu Pak. Jadi agak agak memalukan juga gitu ya. Ternyata dibalik upaya dia untuk membuat tuduhan-tuduhan, ternyata yang bersangkutan justru malah bermasalah. Tapi banyak loh Pak yang sering bilang, wah radikal, ternyata ujung-ujungnya OTT KPK. Pejabat-pejabat kan negara kan banyak itu Pak. Iya, itulah makanya seharusnya pejabat, apalagi yang bidang pendidikan, itu mesti harus menjadi orang yang bisa menjadi teladan. Ketika dia bisa menjadi teladan, maka kita mesti apresiasi dia sebagai suatu hal yang luar biasa. Begini, satu hal yang penting ya. Orang dididik itu untuk pintar. Betul ya? Betul. Bukan orang dididik menjadi nggak pintar, dari pintar. Tapi ternyata pintar pun itu pisau bermata dua.
Apakah orang pintar itu bagus? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kalau orang pintar itu saya melihat dari dua sisi ya. Knowledge, pengetahuan, dan skill atau keterampilan. Dua-duanya. Ada orang yang skillnya bagus, pintar juga. Tapi dari dua perspektif ini. Kalau kemudian orang itu pintar, tapi justru malah dalam perilakunya bermasalah, tidak berintegritas, tidak jujur, suka membuat manipulasi, suka melanggar hukum, maka dia bisa menjadi penjahat besar. Jadi kepintarannya membahayakan. Kenapa? Karena dengan pintarnya, kemudian dia mengakali bagaimana caranya dia bisa berbuat jahat dan mengeruk banyak keuntungan. Bahaya kan? Iya. Dia juga bisa dengan kepintarannya, dia bisa berbuat jahat yang luar biasa besar dan berupaya untuk tidak ketahuan. Iya. Kenapa? Karena pintar. Jadi pintar itu pisau bermata dua, saya katakan. Tapi orang pintar, kalau kemudian dia berintegritas, dia jujur, dia punya komitmen yang baik, dia mempunyai nilai-nilai yang positif dalam banyak perspektif, nilai yang bisa kita ukur ya, maka dia dengan kepintarannya akan mendatangkan manfaat buat dirinya, sekelilingnya, dan banyak orang. Nah, ini orang pintar yang kita perlukan. Dalam bahasa kekinian sebenarnya, orang untuk bisa dikatakan kompeten itu bukan cukup dengan pintar, tapi dia mesti harus punya perilaku yang baik. Ya. Jadi ada 3 komponen untuk dihitung sebagai orang yang untuk bisa dikatakan orang yang kompeten. Yang pertama, dia punya pengetahuan. Yang kedua, dia punya keterampilan. Yang ketiga, dia punya perilaku yang baik atau integritas. Bagaimana kalau ternyata dia punya pengetahuan banyak, punya keterampilan yang hebat, tapi nggak berintegritas, dia nggak kompeten. Betul. Jadi saya katakan, kalau benar perbuatannya dilakukan oleh rektor tadi, berarti rektornya nggak kompeten. Kenapa? Integritasnya bermasalah, buktinya dia korup. Nah, ini yang penting untuk kita bisa lihat. Tapi kembali lagi dengan tadi ya, apa yang dilakukan oleh rektor, Pak ya. Tapi kan pada umumnya kita sering dapat itu, Pak. Pengen masuk ASN, ingin masuk menjadi anggota Polri, ataupun menjadi anggota TNI. Umumnya di masyarakat itu kan banyak untuk melakukan suap menyuap, Pak, istilahnya. Suap ya. Disuap itu, Pak. Dan seakan-akan kan harus gitu, Pak. Kan umumnya gitulah, Pak. Sampai ada angkanya Bintara berapa, Tamtama berapa, Akmil miris berapa. Miris kayak gitu, Pak. Padahal kita kan ingin ngabdi kepada negara. Betul. Itu, Pak. Karena begini, kalau untuk masuk menjadi aparatur, baik aparatur di sipil maupun di polisi TNI TNI Polri, maka bagaimana dia mau ngabdi gitu. Iya. Yang ada dia akan kemudian berbuat sesuatu yang mencari keuntungan, memulangkan uangnya dia yang dia gunakan untuk menyuap masuk di awal. Ini yang bahaya. Makanya suap untuk bisa masuk menjadi aparatur ini yang rugi sebenarnya bukan sekedar dari institusinya yang mendapat orang yang nggak cocok, tapi orang yang masuk dengan cara membayar, dia merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sedang membuat masa depan dalam bekerjanya nanti menjadi bermasalah. Kenapa? Karena dia akan melanggar aturan-aturan yang seharusnya dia tidak boleh menerima, tidak boleh mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar dan lain-lain, maka dia akan lakukan itu. Jadi kerugiannya bukan sekedar dari institusinya, tapi dari orang yang melakukan juga. Belum lagi dosanya. Betul. Ya kan? Ini yang berat ya. Dan sekali lagi kita juga sering diskusi membicarakan terkait dengan masalah integritas, bahwa pada dasarnya ketika orang menyuap, saya yakin ya, orang yang melakukan itu tentu dia bukan sekali berbuat. Begitu juga orang yang menerima suap, dia pasti juga sudah sering melakukan. Maka kalau praktik itu terjadi, maka kerusakannya luar biasa. Dan orang yang memberikan suap tadi, ketika dia kemudian mau untuk memberi suap untuk
bagaimana caranya masuk di tempat yang dia inginkan, baik di tempat lembaga pendidikan maupun untuk tempat-tempat pekerjaan, maka tadi selain merusak masa depannya, dia merusak pondasi hidupnya untuk bisa menjadi orang yang baik. Dan sulit untuk diharapkan orang udah berbuat begitu. Dan di sisi lain sih, menurut agama kan, yang kalau kita kerja di pemerintahan atau dimanapun tempat, kalau kita nyogok ya gaji yang kita terima selama kita hidup yaitu haram. Ya, itu luar biasa, lebih berbahaya lagi ya. Betul, Pak. Jadi gajinya yang dia peroleh selama dia bekerja, walaupun dia kerja baik, tapi kan tetap itu menjadi haram karena permulaannya dilakukan dengan cara menyuap. Betul. Dan orang yang menyuap dan menerima suap, dua-duanya dilaknat oleh Allah. Betul. Ruginya double-double. Udah merusak mentalnya, merusak kepribadiannya, perilakunya, integritasnya, yang itu berkaitan langsung dengan kesuksesannya dia di masa yang akan datang. Dia juga kemudian rusak dalam perspektif yang dari perspektif agama karena dilaknat oleh Allah. Dan kemudian dia hanya mendatangkan masalah-masalah karena dia ke depan setelah mendapatkan amanat atau mendapatkan kemenangan, dia kemungkinan akan menggunakan untuk memeras, untuk mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal. Betul. Atau cara-cara yang merugikan orang lain. Betul. Itu yang bahaya. Ini Pak, tadi kan itu kan masalahnya Pak. Ada nggak Pak solusi lah Pak, atau enggak untuk mencegah hal itu biar tidak terjadi Pak? Solusinya sebagaimana yang kita selalu katakan, ada 3, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Kita bicara dari pendidikan dulu. Pendidikan tadi sudah kita obrolin sebetulnya. Edukasi. Orang biar paham bahwa menyuap untuk masuk, kesannya bagus, tapi dia merusak dirinya. Semoga dengan begitu orang tidak mau berbuat. Sekalipun ada peluang, ditawari, mau nggak masuk? Bayar sekian aja. Jangan mau. Itu karena itu suap. Yang kedua, dengan cara ditindak. Caranya bagaimana? Kalau ada praktek begitu, laporkan. Karena kita tahu bahwa ini adalah, contohnya kalau kita bicara terkait dengan lembaga pemerintahan, baik di ASN, sipil, ataupun TNI Polri, laporkan. Dengan mekanisme melaporkan, semoga ada penindakan. Ketika orang-orang yang menerima suap atau yang mengkondisikan agar ada penerimaan suap itu ditangkap, maka harapannya praktek-praktek itu berhenti, sehingga kita bisa melihat ke depan menjadi lebih baik, gitu ya. Kalaupun seandainya kita laporkan nggak ditangkap juga, yang penting tanggung jawab kita melaporkan sudah kita lakukan. Semoga ketika dilaporkan kali ini nggak ditangkap, besok lagi dilaporkan ditangkap, gitu kan. Dan selain itu, tentunya pemerintah sendiri memerlukan untuk proses rekrutmen itu dilakukan dengan proses yang benar, sehingga upaya-upaya pencegahan agar itu tidak terjadi mestinya dilakukan, baik secara masing-masing ataupun secara dilakukan oleh bidang pengawas dari eksternal, dari penegak hukum atau siapapun. Nah, ketika itu dilakukan dengan cara pencegahan-pencegahan tadi, maka peluang-peluang berbuat korupsinya atau berbuat seperti itu ya bisa berhenti. Kalau sekarang ini mestinya lebih mudah karena zaman lebih terbuka, lebih transparan. Praktek-praktek begitu dimunculkan aja di publik. Gampang viral. Iya, dimunculkan di publik agar orang-orang takut berbuat seperti itu. Tapi umumnya kan masyarakat kita kan mau ngelapor takut, Pak. Iya. Satu kalau berhadapan dengan penegak hukum kan ngeper duluan lah, Pak. Sebetulnya gini, di beberapa lembaga penegak hukum itu ada whistleblowing system. Pelaporan yang dilakukan secara online dan tidak diketahui. Tidak diketahui siapa pelapornya. Artinya kerahasiaan pelapor dijaga. Di KPK ada, di lembaga-lembaga penegak hukum lain ada, di polisi rasanya ada, di kejaksaan saya yakin juga ada. Kalau tidak, lapor juga ke ombudsman. Ombudsman itu juga mempunyai tugas untuk itu. Itu kan terkait dengan layanan publik. Iya. Nah, kalau kemudian masyarakat semakin banyak tergerak untuk mau melaporkan, ya semoga ke depan menjadi lebih baik. Betul, betul. Memang perlu sedikit pengorbanan ya. Tapi kalau kita kemudian membiarkan, ya orang-orang yang berbuat jahat itu akan terus melakukan untuk mencari untungnya sendiri dan kita semua yang rugi. Siap. Gitu. Betul, Pak. Terima kasih Pak edukasinya dan ilmunya. Tadi Pak yang disampaikan dan kita masyarakat umum jadi paham tentang
hukum dan tentang pentingnya kita punya integritas dan menyebarkan isu anti korupsi, Pak. Sama-sama. Dan nanti kita sambung lagi, Pak, bincang-bincangnya karena sudah sore ini, Pak. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.